Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sri Mariati dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data berkelompok bagian kedua yang meliputi kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, kuartil. Rumus dari kuartil adalah QI sama dengan TB ditambah I per 4 kali N dikurangi FK dibagi FQI kali C, dengan TB adalah tepi bawah, N adalah jumlah data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, FQI adalah frekuensi kelas kuartil ke I, C adalah panjang kelas, kemudian I 1 atau 2 atau 3. Berikutnya desil. Rumus dari desil adalah DI sama dengan TB plus I per 10 kali N dikurangi FK dibagi FDI kali C, dengan keterangan TB tepi bawah, N jumlah data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, FDI frekuensi kelas desil ke I, C panjang kelas, kemudian I diganti dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Berikutnya persentil. Rumus dari persentil adalah PI persentil ke I sama dengan TB plus I per 100 kali N dikurangi FK dibagi FPI kali C, dengan TB adalah tepi bawah, N jumlah data, FK frekuensi kumulatif, FPI frekuensi kelas persentil ke I, C panjang kelas, kemudian I bisa diganti angka 1, 2, 3, atau dan seterusnya sampai 99. Untuk kuartil, desil, dan persentil rumusnya mirip, bedanya hanya pada bagian sini. Kuartil itu I per 4, desil I per 10, persentil I per 100. Sekarang contoh, perhatikan histogram berikut. Tentukan kuartil bawah atau Q1, kuartil atas atau Q3, desil ke-6 atau D6, persentil ke-40 atau P40. Kemudian yang E, jika yang dinyatakan lolos adalah siswa dengan nilai lebih dari 25, berapakah banyaknya siswa yang lolos? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kuartil bawah atau G1. Langkahnya, sajikan histogram tersebut menjadi bentuk tabel. Nah, ini tabelnya. Ini kelas yang pertama, 13,5 sampai 18,5. 13,5 adalah tepi bawah dan 18,5 adalah tepi atas. 13,5 tepi bawah, maka batas bawahnya adalah 14. Sedangkan tepi atas 18,5, maka batas atasnya 18. Sehingga kelas yang pertama 14 sampai 18. Berikutnya, kelas-kelas yang lainnya menyesuaikan. 18, kemudian 19 sampai 23, 23, kemudian 24 sampai 28, dan seterusnya. Kemudian frekuensinya ini 3, yang pertama, kemudian 5, 4, 2, 6. Dan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan, 3 tetap 3, 3 tambah 5, 8, tambah 5, 13, tambah 4, 17, tambah 2, 19, tambah 6, 25. Langkah yang pertama, cari dulu letaknya.
letak Q1 adalah data yang ke 1/4 kali N. I per 4, jadi 1/4 kali N, sehingga menjadi 1/4 kali 25, maka data yang ke 6,25. Kamu lihat pada frekuensi kumulatif, ini baru 3, maka kita membutuhkan 3,25 data lagi, maka kita ambil di kelas bawahnya. Maka ini adalah posisi kelas Q1, 19 sampai 23. Sehingga TB-nya 18,5 tepi bawah, N banyaknya data 25, C itu panjang kelasnya 5, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut yaitu 3, FQ1 5, 5-nya yang ini. Sehingga nilai Q1 adalah 18,5 ditambah 1/4 kali 25 dikurangi 3 dibagi 5 kali 5. Kemudian 5-nya habis ini. Sehingga 18,5 ditambah 6,25 dari ini dikurangi 3. Sehingga 18,5 ditambah 3,25 21,75. Berikutnya kuartil atas. Langkah pertama, tetap kita membuat histogram menjadi bentuk tabel. Kemudian mencari letaknya. Letak Q3 adalah 3/4 kali N, 3/4 kali 25, sehingga data yang ke 18,75. Kamu lihat pada frekuensi kumulatif, data yang ke 18,75 ini baru 17, berarti masih butuh 1,75, maka kita ambil kelas di bawahnya, maka ini adalah posisi kelas kuartil atas. Sehingga TB-nya 33,5, N-nya 25, C panjang kelasnya 5, FK-nya 17, kemudian FQ3-nya 2. Sehingga nilainya Q3 sama dengan 33,5 tambah 3/4 kali 25 dikurangi 17 dibagi 2 kali 5. Kemudian 3/4 kali 25 adalah 18,75 kurangi 17 dibagi 2 kali 5 sama dengan 33,5 8,75 dibagi 2. Ya, ini 8,75 didapat dari 18,75 dikurangi 17, berikutnya kalikan 5. Sehingga hasil terakhir 37,875. Berikutnya desil ke-6 atau D6. Ubah dulu histogram menjadi bentuk tabel. Kemudian letak D6 adalah data yang ke-6/10 kali N. Sehingga data yang ke-6/10 kali 25 sama dengan data yang ke-15. Data ke-15 posisinya lihat pada FK. Ini baru 13, maka butuh 2 angka lagi, 2 data, berarti kita ambil di kelas di bawahnya. Sehingga kelas D6 adalah 29 sampai 33. Maka TB 28,5, N-nya 25, C panjang kelasnya 5, FK 13 yang ini. Kemudian frekuensi D6 adalah 4. Sehingga nilainya adalah 28,5 tambah 6/10 kali 25 kurangi 13 dibagi 4 kali 5. Sama dengan 28,5 ditambah 2/4 kali 5 sama dengan 28,5 ditambah 2,5 sama dengan 31. Berikutnya adalah persentil atau P40. Langkah pertama, sajikan histogram dalam bentuk tabel. Sama seperti tadi, tabelnya masih sama.
letak P40 adalah data yang ke-40/100 kali 25. Sehingga sama dengan data yang ke-10. Data yang ke-10, lihat tabel. Lihat FK-nya, ini baru 8, maka butuh 2 data lagi, maka kita ambil dari data di bawahnya. Maka ini adalah posisi kelas P40. Sehingga P40 kelasnya adalah 24/28, tepi bawahnya 23,5, N-nya 25, C5, FK 8, dan FP40 adalah 5. Sehingga nilai P40 23,5 ditambah 40/100 kali 25 dikurangi 8 dibagi 4 kali 5. Sehingga sama dengan 23,5 ditambah 2/4 kali 5. 2/4 didapat dari ini, 2-nya. 2/4 kali 5, sehingga P40 sama dengan 23,5 ditambah 2,5, sehingga hasil terakhir adalah 26. Yang berikutnya, pertanyaan yang E. Jika yang dinyatakan lolos adalah siswa dengan nilai lebih dari 25, berapakah banyaknya siswa yang lolos? Jawab. Lihat dulu tabelnya, tabel distribusi frekuensinya. Nilai 25 ada di kelas 24/28. Lihat ini, 25 termasuk di kelas ini. Ini masuk 24, 25, 26, 27, 28, sehingga 25 ada di kelas ini. Berikutnya, kita pakai rumus seperti rumus kuartil, maka nilainya sama dengan TB ditambah X. X ini karena kita tidak tahu seperberapanya, sehingga kita misalkan dengan X, dikurangi FK, dibagi FQ, ini bukan FQ ya sebenarnya, kali C. Sehingga nilainya tadi kita ambil 25, ini 25 sini, sama dengan 23,5 ditambah X. 23,5 ini tepi bawah dari kelas ini. X-nya tetap. FK-nya adalah 8. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut. 8 dibagi 5. 5 itu yang ini. Frekuensi pada kelas 24/28 adalah 5. Kali panjang kelasnya 5. Sama dengan 25 sama dengan 23,5 ditambah X min 8. 5 dengan 5-nya ini habis. Sehingga X min 8 sama dengan 25 dikurangi 23,5. X min 8 sama dengan 1,5. Maka X sama dengan 1,5 ditambah 8. Pindah ruas. Sehingga X-nya 9,5. Karena X ini adalah siswa, sehingga dibulatkan jadi 10. Ini adalah banyaknya siswa yang tidak lolos. Sehingga siswa yang lolos adalah 25 dikurangi 10 sama dengan 15. 25 ini adalah jumlah siswanya ada 25, dikurangi siswa yang tidak lolos 10, sehingga sama dengan 15. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.